semakin kita menjadi orang yang mulia, semakin kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita mendapat ridho dari Allah. Dan insya Allah ridho itu ada di dunia dan ada di akhirat kelak. Amin Allahumma. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat, pinaringan putra putri ingkang ilmunipun manfaat, pejabat enggal-enggal naik pangkat, sawitin jenengan regane meningkat, bapak-bapak kaparinga garwa papat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Wassalatu wassalamu alaika ya zainal anbiya. Wassalatu wassalamu alaika ya askiyal askiya. Wassalatu wassalamu alaika ya adgal adqiya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Tebo, yang dalam hal ini diwakilkan oleh beliau Bapak DRS Haji Muhammad Isa, Asisten 3 Administrasi Umum. Yang saya hormati Bapak Kepala Bapak Camat Kecamatan Rimbo Bujang. Yang saya hormati Bapak Lurah Wiroto Agung. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sekecamatan Rimbo Bujang, wabil khusus Bapak Kepala Desa Sabta Mulia, beliau Bapak Bagio Santoso beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Sabta Mulia beserta anggotanya. Yang saya hormati para sesepuh, para pinispuh, para aji sepuh, para tokoh agama, para tokoh masyarakat. Yang saya hormati para bapak, para ibu, hadirin hadirat, mukminin mukminat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membawa umatnya, yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bertatap muka, kita bisa bersilaturahim di majelis yang berbahagia ini dalam rangka halalun bihalalin dan hari ulang tahun Desa Sabta Mulia yang ke-44 tanpa ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma.
Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada ruh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua selaku umat Rasulullah selalu mendapat syafaat dari beliau baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin Allahumma. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, mukminin mukminat rahimakumullah. Pada hari ini merupakan hari yang berbahagia. Ada dua hal. Yang pertama, kita berulang tahun untuk desa kita, Desa Sabta Mulia. Yang kedua kali kita mengadakan bersama-sama, yaitu halal bihalal. Ulang tahun ing dinten menika pada hari ini rame Pak, hiburan-hiburan ditampilkan, kesenian-kesenian ditampilkan, nggih napa mboten? Sing terakhir lagu Nang Adong Hepeng. Tapi kalau pun khawatir Pak, kalau pun khawatir Bu, jangan-jangan ini ada saweran. Biasanya kan ngaten Pak nggih, ono saweran. Tadi Bapak udah ada yang pegang 5.000, ada ibu yang pegang 5.000. Lah kula blas mboten gadah arto, seperak pun nggak bawa uang, ketar ketir. Wah iki engko nek disawer nang aku bahaya. Piye iki oleh utang-utang nang ndi? Sing tak gawa kur kacamata. Engko nek kacamatane tak kei, aku rasa maca. Bahaya iki. Alhamdulillah. Pramila para bapak, para ibu ingkang kula hormati, teng halalun bihalalin pada hari ulang tahun Desa Sabta Mulia, monggo kita sareng-sareng nyuwun hidayah datang Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi jalan yang lurus, diarahkan ke jalan yang lurus, jalan saking Allah Subhanahu wa taala. Jalan keng Gusti Allah niku napa Bu? Jalan dari Allah itu apa Pak? Jalan saking Gusti Allah menika syariatul Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita diperhatikan oleh Allah, semakin kita menjadi orang yang mulia. Semakin kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita mendapat ridho dari Allah, dan insya Allah ridho itu ada di dunia dan ada di akhirat kelak. Amin Allahumma. Mugi-mugi kita sedaya angsal hidayah saking Allah, thariqal mustaqim min ruhi Jibril, dari perjalanan malaikat Jibril alaihissalam. Kenging napa kok kita mugi-mugi diparingi dalan sing lurus kados dalanipun malaikat ruh, malaikat Jibril. Karena beliau malaikat Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari di global 23 tahun. Jumlahipun 23 tahun malaikat Jibril dengan patuhnya, dengan taatnya membawa amanat dari Allah Subhanahu wa taala
membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setia mendampingi Kanjeng Nabi Muhammad baik situasi duka maupun suka niki malaikat Jibril alaihi salam. Maka manakala kita semua diberi siratal mustaqim seperti jalannya malaikat Jibril, seperti jalannya malaikat Ruh, maka insya Allah hidup kita di dunia tidak akan hidup yang sia-sia, dan insya Allah nanti di akhirat kita akan mendapat ridha Allah yang akhirnya masuk ke dalam surga Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Kemudian mudah-mudahan kita semua mendapatkan siratal mustaqim dari Allah seperti jalannya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul yang selalu membawa risalah, menyampaikan risalah, menyampaikan hukum-hukum dari Allah untuk diterapkan di atas bumi ini, di muka bumi ini, yang tanpa mengenal lelah. Orang rasa kesel, orang rasa jelu, orang rasa wegah, niki para nabi lan para rasul. Mudah-mudahan para alim alamah di dalam menyampaikan syiar Islam sebagai warasatul anbiya, mugi-mugi tanpa mengenal lelah, ora rasa kesel, ora rasa jenuh, ora rasa wegah, siang malam pagi petang selalu disampaikan di hadapan umat manusia. Amin Allahumma. Salajengipun mugi-mugi Gusti Allah paring dateng kula lan panjenengan sami siratal mustaqim kados dalane para syuhada wal mustahidin, wong-wong sing padha mati syahid, wong-wong sing padha perang, wong-wong sing padha jihad. Nek ningali perjuanganipun para sahabat Pak, para sahabat Bu, niki taruhane nyawa, harta, benda, keluarga, ini ditaruhkan semuanya demi syiar Islam, demi Islam ngrembaka nang alam donya. Pramila para bapak, para ibu sing namine syiar Islam. Syiar Islam niku mboten namung salat. Salat itu bukan syiar Islam. Salat adalah kewajiban yang harus kita jalankan. Tapi apa bentuk syiar Islam? Syiar Islam niku panjenengan sami nyiarno, ngumbawakno, woro-woro nyebarno agama Islam, nganakno pengajian, mauludan, rajaban, asyura, halal bihalal, niki namine syiar Islam. Nek jenengan salat ampuh dina mengi namung wirid dzikir salat, wirid dzikir salat, wirid dzikir salat, tapi nek mboten purun nyiari Islam, mboten purun kene datang pengajian, niki jenengan dereng kelebu syiar Islam. Niki Ibu. Pramila para bapak para ibu ingkang kula hormati, dados dalam acara ulang tahun, hari ulang tahun Sabta Mulia yang ke-44 niki angka sing apik Pak, nenjenengan badhe pasangi monggo. Setunggal ulang tahun Desa Sabta Mulia yang ke-44 niki angka sing apik Pak. Sing kaping kalih Bu, teng tahun Hijriah niki 1444
apik napa ora Pak? Pasangi mawon. Yang ketiga sing kaping 3, umure kula pada saat ini, pada detik ini 55 tahun. Angka sing apik mlebu 554444. Nek jenengan pasang nomor 4 nomor, jenengan semediren teng ngisore wit gedang, ndungkluk kali wudo kali zikir, mengke lak 4455 metu. Alhamdulillah saya manusia yang ajaib. Saya lahir 6 tahun 1968. Ibu saya wafat 1967. Berarti ibu kula ninggal setahun kemudian kula lahir. Onten jenengan Pak? Mboten onten. Onten Bu? Namung kula kan. Makanya 55 angka apik. Lahir tahun 68 tapi ibu saya ninggal 67 tahun 67. Niki unik. Para bapak saha ibu ingkang kula hormati, teng acara halalun bihalalin, mugi-mugi anggenipun kula lan panjenengan sami silaturahim halal bihalal ingkang dipun pari kesempatan dening Allah di dalam hari raya Idul Fitri, kita saling halalun bihalalin, kita mendatangi tokoh-tokoh sesepuh-sesepuh untuk minta maaf yang insya Allah pada hari itu tidak ada yang tidak memberikan maaf. Nggih napa nggih? Kepareng matur mbah sepindah anggenipun kawula silaturahim dumateng panjenengan, mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan wilujeng sehat. Ingkang angka kaping 2 kawula sowan wonten ngersanipun simbah mbah pilih kathah kelepatan kula ingkang ageng, ingkang alit, ingkang dipun sengaja, ingkang boten dipun sengaja, boten sanes nyuwun pangapunten lahir tumusing batin. Niki mesti dijawab nggih kula sepunten. Tidak ada yang tidak menjawab kayak gitu. Niki kelebihanipun halal bihalal teng Idul Fitri. Mugi-mugi kita sedaya tansah angsal rahmat saking Allah kang akarya jagat. Amin Allahumma. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan putra putri ingkang ilmunipun manfaat. Mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sami dados pegawe pejabat enggal-enggal naik pangkat. Mugi-mugi karete jenengan sawite jenengan regane meningkat. Mugi-mugi bapak-bapak jenengan Bu kaparinga garwa papat. Sibuk. Wah, muji ki ngopo ku? Loh, niki wonten cerita Bu. Ada berita. Mau saya beritai Bu? Mau Bu saya beritai? Mau. Ada orang onten tiang sing gadah bojo telu. Wong lanang duwe bojo telu. Jadi nek wong lanang duwe bojo luwih saka siji,
insya Allah melebu swarga. Ibu-ibu lah mboten percaya. Oh telek. Niki ceritanya ngaten. Ada orang laki-laki punya istri 3. Istri pertama, istri kedua, dan istri ketiga. Setelah mati, podo-podo mati, podo-podo orang duwe nyawane. Yang suami ini akan dimasukkan ke dalam surga, diajak masuk ke dalam surga oleh malaikat. Bojo sing pertama nyegat, kat malaikat, iki ape gawa nang ndi? Iki yo tak gawa nang surga, iki ahli surga, wong iki kiai kudune mlebu surga, aja dhisik. Iki kudu mbok cemplungna nang neraka sik. Lho alasane piye? Bapak iki nggawe awakku, nggawe atiku saben dina, saben wengi, saben rina, saben dalu panas atine. Nek bapake gelir nang bojo sing keloro, watiku kaya dibakar. Pokoke saben dina anane kur panas, semromong, sikindang lebokno nang neraka, men ngrasakno panase ati, panase awak dibakar geni neraka. Oh iya, wong malaikat jujur nih. Oh ngono lho. Iya, ya wis tak go nang neraka. Dituntun teng neraka. Kepethukan bojo sing nomor 2 karo sing nomor 3, Bu. Kat malaikat, iki bojoku ape mbok gawa nang ndi? Iki pantak gawa nang neraka, tak cemplungno nang neraka. Lha apa sebabe? Iki wong iki senenge gawe lara bojone, gawe panase ati bojone. Oh, dasar malaikat ora tau rabi ya ngono. Ki ngene kan, bojone wong iki ora kordeke, aku ya bojone, iki sing siji ya bojone, tapi aku lega lilo, aku ora dikeki apa-apa, nek rebo ora dikeki belanjan, nek bengi ya jarang ditunggoni, tapi aku ikhlas, seneng dadi bojone bae, aku senenge pol. Lah niku munggo jenengan malaikat, nek kula seneng kali bojo kula nerima ing pandhem, lah niki kira-kira kula niki ahli swarga napa ahli neraka kat malaikat? Ya ahli neraka, ya ahli swarga. Lah iya. Lah nek aku ahli swarga, iki bojoku ya apa tak gawa aku nang swarga. Jare malaikat, ya kono. Akhire selamat. Niki berkat bojone luwih saka siji. Tapi nggih pele-pele wong, Pak. Niku kelas Kanjeng Nabi, wong kula mon mboten kuat. Kula mboten kuat. Napa melih jenengan? Kiai ora kuat. Napa melih sing dudu kiai? Pramila para bapak sapa ibu, mari dalam halalun bihalalin sekaligus ulang tahun desa kita introspeksi diri, kita mawas diri, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Niki kangge hiburan mesakno niki sing pun siap-siap taken nembang niki mengke wonten 3 kajeng mboten nganggur ya. Niki artis-artise santrine kula, Pak. Kula nek ngaji teng pundi-pundi mesti sing tampil niku santrine kula, dados vokalis. Teng daerah pundi mawon lho. Kok kowe vokalise? Nggih, Mbah. Wis. Ngaji nang kono ne. Lho,
ketemu nih bedese. Loh kowe vokale? Nggih Bah. Jadi rupanya itu Darul Ulum di samping mencetak generasi yang berilmu, pinter kitab, pinter nyanyi, suaranya api-api, padahal ora tau gorah Pak, ora tau gorah Bu. Nek gorah kula mboten seneng rusak pita suara. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, desa saged dados desa ingkang baldatun thayyibatun warrabun ghafur. Niki panjenengan sami kedah kuat riyadhoi, kedah kuat prihatine, kedah kuat uhuwai, kedah kuat persatuane, kedah kuat silaturahime. Niki nek pengin dados desa ingkang makmur jibar-jibur loh jinawi. Kranten onten contonipun Islam. Islam bisa jaya, Islam bisa nguasai dunia. Niki kranten umat Islam niku di dalam 1 tahun anggenipun riyadhah. Ini yang pertama puasa Ramadan. Yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua kali ada yang namanya puasa Asyura. Yang ketiga kali ada yang namanya puasa Syawal. Ada yang namanya puasa Yaumul Bid, 3 hari di pertengahan bulan, tanggal 14, 15, 16 atau 13, 14, 15. Onten puasa Senin Kemis, onten puasa Sa'ban. Niki bentuk puasa, bentuk riyadhah umat Islam agar supaya Islam itu selalu ngrembaka teng alam dunya. Tesih didukung salat 5 waktu, salat tahajud, salat hajat, salat witir, salat duha, salat qoblat duhri, ba'da duhri rawatib. Niki sing saged nguataken agama Islam. Maka selama Ramadan masih dipuasai, Asyura tesih puasa, Yaumul Bid tesih puasa, Senin Kemis tesih puasa, insya Allah Islam tidak akan hanyut dari muka bumi. Tapi nek pun mboten nonton sing puasa, niki Islam siap-siap gharib, ngilang, ngumbara. Maka dari itu Ramadan ini adalah tujuannya untuk menguji kita semua. Month of training people. Bulan Ramadan niki bulan kangge latihane para menungso. Yang kedua, tangguhnya Islam, tetap berdiri kokohnya Islam, tetap ngerembokone Islam. Ini di dunia diberi oleh Allah 3 tempat yang istimewa. 3 tempat yang istimewa. Sing pertama niki Mekah Mukarramah. Mekah Mukarramah bumi sing suci. Sing sapa wonge haji umroh nang kono njaluk ngapura nang Gusti Allah, seketika diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila jenengan ampun wedi Pak. Wah, jare nang kono ku dibales. Kok naik umroh apa haji, nek nang kene tukang nyolong pitik, nggo nang kono tangane ditutuki.
nek jenengan pun melebet daerah suci, sudah masuk ke dalam area suci, istighfar mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan sedikit pun apa yang dilakukan oleh jenengan di tanah air. Mboten nonton Pak, mboten nonton. Kalaupun ada, berarti niat ati sucine nyun ngapura teng Gusti Allah tidak ada dan belum mantap. Niki tanah suci Mekah Mukarramah. Dan Mekah Mukarramah dilengkapi dengan Masjidil Haram. Yang di situ barang siapa yang melakukan ibadah sholat, ibadah sodako, ibadah lainnya di dalam Masjidil Haram di Mekah Mukarramah, maka pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 100.000 lipat. Jenengan sholat teng mriki sarokaat, jenengan sholat teng Mekah sarokaat, niki padha karo jenengan sholat teng mriki niku 100.000 rakaat. Sanggup Pak? Sanggup Bu? Lah nek ora sanggup, ayo budal haji, daftar. Ayo budal umroh, pahala sing singkat, penak. Numpak pesawat penak. Terus yang kedua kali, tanah suci yang kedua kali yaitu Madinatul Munawwaroh, kotane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing sapa wonge ibadah salat nang Masjid Nabawi, Masjid Munawwaroh niki akan dilipat gandakan 1000 kali lipat. Jenengan salat teng Masjid Nabawi 1 rakaat niki padha karo jenengan salat teng mriki 1000 rakaat. Nek jenengan salat 1000 rakaat niki badhe pinten-pinten? Sedina sewengi padane 100 rakaat, tekane 1000, berarti harus makan waktu 10 hari. Tapi kalau yakin jenengan mboten mampu, wong salat 5 wektu mawon pun kaboten, napa meneh nek dina mengi salat, niki kelebihane Madinatul Munawwaroh. Dan di situ ada yang namanya Raudhah, yang siapapun berdoa di dalam Raudhah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang ketiga yaitu Palestina, yang dulu terkenal dengan apa? Syam, tanah Syam atau negara Syam, pusat perdagangan dunia pada saat itu. Niku Syam. Di mana kelebihannya tanah Syam atau tanah Palestina? Yang pertama di situ ada Masjidil Aqsanya. Ada Masjid Aqsanya. Sing sapa wonge salat nang Masjidil Aqsa 1 rakaat akan dilipat gandakan menjadi 500 lipat. Jenengan salat teng Masjidil Aqsa 1 rakaat padha karo jenengan salat teng mriki 500 rakaat. Nah, niki Palestina, tanah Syam. Lah tanah Syam niku berdekatan kali Israel, dibatasi dengan jalur Gaza. Mesir jejer kali Palestina. Penduduk pertama yang masuk ke Israel niku kaum Bani Israel dari Mesir, digawa hijrah karo Nabi Musa mlebu nang tanah kosong sing siki jenenge negara Israel. Israel, jalur Gaza, Palestina, terus teng mriki sebelah mriki niku namine negara Mesir. Dan di Palestina, di Masjidil Aqsa niki Kanjeng Nabi pernah diisrokan sampai ke Masjidil Aqsa, yang selanjutnya Mi'raj sampai ke langit. Berarti negara Palestina negara sing punya sejarah besar. Negara Palestina banyak makamnya para nabi. Nabi Ibrahim
makamnya di Palestina, Nabi Musa di Palestina, Nabi Nuh di Palestina, hampir semua nabi niku makame teng Palestina. Maka tidak mohal Palestina niku dados negara sing suci, bagian dari Mekah, Madinah, Palestina. Dan di saat itu Kanjeng Nabi ngimami teng Masjidil Aqsa, ngimami sedaya para ruhe para nabi. Jadi semua ruh-ruh para nabi kumpulin nang Palestina. Niki pramila para bapak para ibu, bulan Ramadan yang merupakan training people kangge latihane menungso teng bulan Ramadan, jenengan ken latihan sabar. Teng bulan Ramadan jenengan ken latihan nahan weteng. Teng bulan Ramadan jenengan ken latihan nahan emosi. Teng bulan Ramadan jenengan ken latihan nahan peninggal. Jenengan teng bulan Ramadan ken nahan rasa bendu, pikiran sing murka. Niki bulan Ramadan sebagai bulan latihan. Pramila nek jenengan latihan teng bulan Ramadan, mengke bar bulan Ramadan insyaallah jenengan dados manusia yang tangguh. Wong ae pan tinju kudu latihan tinju dhisik. Nek ora latihan tinju, engko saat bertarung mesti kalah. Jenengan badhe tampil nyanyi latihan dhisik, nek ora latihan sit mesti borah barek. Hadroh pan tampil mesti latihan sit, nek ora latihan mesti nabe ora serentak, ora kompak. Sedaya niku kedah ngangge latihan. Lah di bulan Ramadan niki latihane panjenengan sami. Maka di bulan Ramadan, di minggu-minggu yang terakhir itu ada sebuah fenomena dari masjid menjadi ke terminal, dari masjid menjadi ke Pasar Rebo, dari masjid menjadi ke Unit 2, dari masjid masuk ke toko baru. Itu fenomena di dalam bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Maka jangan sampai lengah. Begitu pun bulan Ramadan selesai, Al-Qur'ane ilang, sing waune teng bulan Ramadan rajin deres, punya target 1 bulan harus khatam 5 kali. Tapi bareng bar bulan Ramadan sedikit pun Al-Quran tidak pernah disentuh sampai masuk awal bulan Ramadan lagi. Sing mau neteng bulan Ramadan trawai nemen, salate nemen, hajate tenanan, tahajute tenanan, bareng bar bulan Ramadan ilang. Gelem tahajud gones masuk bulan Ramadan yang akan datang. Sing mau bulan Ramadan jenengan sabar ora karuan, paribasane delek-elek ya meneng, tapi begitu selesai bulan Ramadan selesai sabarnya, selesai bulan Ramadan selesai Al-Qur'annya, selesai bulan Ramadan selesai tahajudnya, selesai bulan Ramadan selesai muring-muringnya. Niki panjenengan sami latihan teng bulan Ramadan. Jadi jangan sampai setelah bulan Ramadan itu jenengan ilang Qur'ane, ilang tahajude, ilang ibadahe, ilang sabare. Niki ampun ngantos. Maka begitu masuk ke dalam hari raya Idul Fitri, jane nek kriya niku nek mungguh kula niku wonten gangsal, Pak. Hari raya itu ada 5, Bu. Yang pertama Idul Fitri. Idul Fitri niku nek cara kula sing nafsiri bukan kembali ke suci.
Kalau saya yang nafsiri itu Idul Fitri bukan kembali ke suci, tapi Idul Fitri satu kembali kepada fitrah sebagai manusia, yang mana setelah bulan Ramadan manusia disuruh aktivitas seperti sebelum bulan Ramadan. Kemudian yang kedua kali, tafsiran yang kedua kali, Idul Fitri itu adalah kembali makan pagi. Yang tadinya bulan Ramadan kita makannya malam, setelah bulan Ramadan Idul Fitri kembali makan pagi. Iki nek cara kula sing nafsiri Idul Fitri senes kembali ke suci. Karena untuk kembali ke suci kita berat sebagai manusia. Pramila nek wong sing ngati-ati mlakune betul-betul mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, apapun yang diberikan, apapun yang disampaikan, tidak ada mengharap pahala sedikit pun, tapi sing diarep-arep rahmate Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholatnya mempeng, tapi kalau tidak ada rahmatnya Allah, kita tidak bisa masuk dalam surga. Kita amalnya mempeng, sodakonya besar, tapi kalau tidak ada rahmatnya Allah, maka kita pun sia-sia melakukan. Maka pernah Rasulullah ditanya, ya Rasul, apakah sekiranya amal manusia itu bisa menjadikan orang masuk ke dalam surga? Jawab Kanjeng Rasul, tidak ada. Tidak ada. Layut hilu orang manjingake, orang nglebokake ahad dan ing wong suwiji mingkum sangking golongane panjan sami apa amaluhu amale ahad al jannata ing swarga. Kata Rasul, amalnya seseorang tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Niki amal. Wala yujiruhu lan ora iso nyelametake apa amal ing ahad. Dan amal itu tidak bisa menyelamatkan seseorang minan nari saking neraka. Amal itu tidak bisa menjadikan orang masuk ke dalam surga dan tidak bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Wala ana adkhulu, kata Rasulullah, dan tidak saya masuk ke dalam surga bukan karena amal saya, kata Rasul, tapi illa birrahmatillah, saya masuk ke dalam surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat ini paling dhuwur, Pak. Jenengan niku nek ibadah niku sing diarep-arep ampun swarga, ampun pahala, ampun ganjaran. Maca Quran katam suwengi, wah senenge ora karuan, aku pahalane wis sekeranjang. Terus ibadah, wah aku pahalane segede banget ibadah haji, wis ora duwe dosa blas. Yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu rahmat. Kalau Allah sudah belas kasihan kepada kita, walaupun kita amalnya sedikit, yakin ikhlas, maka insya Allah bisa masuk ke dalam surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amale akeh, sedekah gede, infake gede, tapi riak niku Gusti Allah mboten welas asih dateng panjenengan sami. Ini ada satu cerita. Zaman riyen, pada zaman dahulu kala, ada orang yang ahli ibadah, ahli riyadah, ahli priyatin.
oleh ibadah oleh Topo Broto teng pucuke gunung tengah lautan. Gunung yang ada di tengah lautan, di pucuknya itu beliau ibadah di situ. Siang malam pagi petang sholat wiridan zikiran tak ada henti-hentinya. Maca istighfar ora ana lerene, maca tasbih ora ana lerene, maca la haula ora ana lerene, zikir la ilaha illallah ora ana lerene selama 500 tahun. Selama 500 tahun. Makannya apa? Kalau pagi turun naik ke pohon anggur, memetik anggur, kemudian dimakan. Sudah kenyang, naik ke gunung lagi, ibadah lagi. Sore udah merasa lapar, turun lagi, naik ke batang anggur, ngambil buahnya, dimakan sampai war. Kemudian ditanya, amal kamu, ibadah kamu, sholat kamu, zikiran kamu selama 500 tahun ini kalau dibanding dengan yang kamu makan pagi dan sore itu tidak ada apa-apanya. Coba kalau memang kamu bisa buat anggur untuk dimakan, untuk bekal kamu beribadah. Kata orang itu, mboten saged ya Allah. Kalau tidak bisa berarti kamu masuk dalam surga bukan karena amal kamu. Kamu masuk dalam surga karena ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki padahal ibadah pun 500 tahun. Jenengan umure paling-paling mungkin paling kuatan niku 90. Paling kata 90. Yang 500 tahun siang malam pagi petang anak nikur ibadah terus, itu saja amalnya tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Sing iso nglebono ukur rahmate Gusti Allah. Iki Idul Fitri. Pramila dalam hari raya Idul Fitri kembali makan pagi, kembali fitrah sebagai manusia, sebagai hamba Allah untuk melakukan aktivitas sebagai bentuk ikhtiar untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam bulan Ramadan dan Syawal teng surat Al-Baqarah walitukmilul iddata lan drapun nyempurnakno sapa sira kabeh al iddata ing wilangan. Yang pertama bilangan niat. Niat di dalam menjalankan puasa, niatnya jangan tanggung-tanggung. Niat betul-betul niat 100%, maka insya Allah menjalankan bulan puasa poso teng bulan Ramadan penak-penak mawon. Tapi kalau niatnya setengah-setengah, maka insya Allah tidak akan sampai. Maka tukmilul iddata, sempurnakan bilangnya niat 1, 2, 3, 4 sampai 100%. Nek niate mungkin jenengan niku namung 50%, jadi 50-50, separuh-separuh, maka nanti insya Allah jenengan wangsul mupul atau wangsul ndodos krasa ngelak kranten niate namung separuh, niki mengke insyaallah jenengan mundhut toya ngunjuk karena niatnya itu setengah-setengah. Dan itu tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, tidak ada alasan. Mupul seberat apapun, ndodos seberat apapun, tidak ada rukhsah di dalam hukum. Puasa ya kata puasa. Makanya niat itu harus betul-betul ditanamkan 100%. Itu yang namanya iddatan. Kemudian sempurnakan bilangan sabar. 1, 2, 3, 4, 5 sabar. Sempurnakan bilangan tidak marah-marah. Ikan nyempurnakno.
niku namine tukmilul iddah. Yang kedua kali wa tukabbirullaha, maca takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, dikumandangkan, diagungkan. Keranten niku lafaz Allahu akbar niku saged memenangkan, memberikan semangat yang luar biasa. Dengan lafaz Allahu akbar londo mundur. Dengan lafaz Allahu akbar Jepang wedi. Niki lafaz Allahu akbar. Maka zaman dulu setiap penjajah takut dengan orang Indonesia itu karena orang Indonesia semangatnya luar biasa dengan kata-kata Allahu Akbar. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, semanten atur sanging kawula kathah kelepatanipun nyuwun pangapunten kang sakadakaripun kalau akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.